Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'da. Yang terhormat Bapak Jauhar Ali MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Lugah Nafsi. Perkenalkan, nama saya Wahyu Krisnamukti, NIM 22201100 dari kelas Ilmu Lugah Nafsi B, akan menjelaskan mengenai hasil laporan observasi lapangan tentang pemerolehan bahasa. Jadi yang kemarin ada 3 anak yang saya observasi, yang saya amati. Yang pertama adalah Gilang Saputra, keponakan saya sendiri, umur 16 bulan. Kemudian ada Farah Zakia Ramadhani, perempuan, umur 2 tahun. Dan yang terakhir Rifki Arfiansyah, laki-laki, umur 3,5 tahun. Yang pertama Gilang Saputra. Pemerolehan bahasa pada anak ini berada di tahap pemerolehan makna, yaitu tahap penyempitan kata, yang berkisar antara umur 1 tahun sampai 1,5 tahun. Pada tahap ini anak-anak menganggap satu benda yang dicakup oleh suatu benda tertentu dicakup oleh satu makna yang menjadi nama dari benda itu. Sementara yang di lapangan kemarin waktu saya observasi, sebagian sudah sesuai dengan teori. Seperti contoh, ketika Gilang sedang makan siang dengan ibunya, ia menyebutkan kata mam yang berarti makan. Kemudian ketika ia ingin ibunya mengambilkan bola, kata yang ia ujarkan adalah kata oya. Begitupun ketika dia sedang rewel, bad mood. Ketika dalam keadaan bad mood, orang tuanya terbiasa menenangkan dengan diajak jalan-jalan naik motor. Terus kata yang anak ini ucapkan adalah kata ngeng, yang berarti laju kendaraan atau sepeda motor. Kemudian analisis terhadap anak kedua, yaitu Farah. Pemerolehan semantik pada usia 2 tahun. Farah berumur 2 tahun, berarti pemerolehan semantik pada anak ini adalah tahap generalisasi berlebihan. Tahap ini berlangsung antara usia 1 tahun, 1,5 tahun maksudnya, sampai 2 tahun. Pada tahap ini kanak-kanak mulai mengeneralisasikan makna secara berlebihan. Di lapangan observasi, sebagian sudah sesuai dengan teori. Seperti contohnya ketika Farah menuturkan panggilan kepada tantenya Onti, dan dalam penuturannya hampir sempurna. Setelah dilakukan wawancara kepada orang tuanya, anak ini, Farah, memang sering berinteraksi dengan tantenya tersebut, dan secara pemerolehan ujar kanak-kanak bagi perempuan juga sedikit lebih unggul jika dibandingkan dari anak-anak laki-laki dalam usia yang sama. Kemudian contoh yang kedua dari kata boneka. Ujaran yang dikatakan Farah yaitu onyeka. Jelas secara mungkin suku kata atau pelafalannya adalah suatu pemerolehan bahasa yang lebih signifikan jika dibanding dengan anak yang pertama tadi, masih mengucapkan mam. Yang analisa ketiga terhadap Rifki berusia 3,5 tahun. Sementara analisis terhadap anak ketiga ini yang berusia 3,5 tahun, pada tahap ini disebut tahap medan semantik, di mana kanak-kanak mulai mengelompokkan kata-kata yang berkaitan ke dalam satu medan semantik. Di lapangan agak kurang sesuai dengan teori yang ada, di mana usia yang menginjak 3,5 tahun, anak ini sudah mampu mengenali benda-benda yang sama dari sudut persepsi, bahwa benda-benda itu mempunyai fitur semantik yang sama, yang mana seharusnya tahap ini adalah tahap yang diinjak oleh anak usia kurang lebih 5 tahun. Salah satu contohnya ketika dirinya merespon makanan yang diberikan kepadanya, kemudian dalam keadaan yang masih hangat atau panas, maka ia mengatakan bahwa asinya masih panas, asinya anas, seperti itu. Kata selanjutnya yaitu ketika ia menuduhkan kepada saya sebuah gambar perahu kapal yang berwarna biru, maka ia menuturkan om apal iu, yang berarti om kapalnya berwarna biru. Menurut wawancara yang saya lakukan kepada orang tuanya, bahwa anak ini memang tergolong unggul dalam pemerolehan bahasa dibanding anak-anak lain sebayanya. Walaupun secara pelafalan masih belum sempurna, hal ini dikarenakan kedua orang tua dan orang-orang di sekitarnya selalu mendorong untuk memperoleh kata-kata baru yang belum diketahuinya. Mengingat juga
Rifki ini berada dalam lingkungan keluarga yang bisa dikatakan orang-orang akademis. Kesimpulannya, berdasarkan teori Clark 1977 dan observasi penulis secara umum menyimpulkan perkembangan pemenuhan semantik ke dalam 4 tahap, yaitu tahap penyempitan makna kata, tahap generalisasi berlebihan, tahap medan semantik, dan tahap generalisasi. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.